Tuan Muda, Tuan Berry, Ronald, Austin dan Jeff sudah tiba di Classic Villa bersama hampir 500 orang dari anak buah mereka yang berada di Star Hill dan Country Home juga telah tiba. Tampak seorang pemuda sedang mendengarkan isi dari pesan suara yang dia terima dari Tuan Sham. Sudah saatnya melepaskan segalanya. Tanpa penyesalan, tanpa luka, tanpa duka, bebas melayang jauh sejauh mata memandang. Tanpa beban dan terbang sesuka hati tanpa ada yang membelenggu. Suruh mereka menunggu di sana. Aku akan segera tiba. Kata pemuda itu membalas pesan yang datang dari Tuan Sham. Setelah mengemas barang-barang yang dia ambil dari rumah Draco beberapa hari yang lalu dan menyisakan satu setel untuk dia pakai, pemuda itu pun melepas pakaian mahal yang dia kenakan kemudian mengganti dengan baju t-shirt biasa dan celana yang sudah sedikit pudar warnanya. Selesai merapikan ruangan pribadinya di Hotel Mutiara itu dan menggantungkan semua pakaian yang dia peroleh dari kedua kakeknya termasuk jam tangan mewah, sepatu mahal, kacamata bermerek, dan lain sebagainya, dia pun menatap sayu ke arah ruangan itu. Ini adalah terakhir kali aku berada di sini sebelum besok aku berangkat ke Megatown. Semoga Kenny bisa mengemban tugas untuk memajukan perusahaan menuju tempat yang semestinya. Maaf karena aku yang tidak bisa diatur ini. Kata pemuda itu lalu segera menekan satu tombol di meja dan berkata, "Buka pintu lift khusus. Aku akan keluar." Kemudian dia berjalan ringan menuju ke arah mobil Lamborghini Sian miliknya yang dia dapat dari pemberian para pengusaha ketika pertemuan di 3 negara sebagai hadiah atas kesepakatan kerja sama mereka. Villa Klasik. Villa Klasik ini adalah hadiah dari Wilson kepada Draco ketika mereka masih muda dulu. Sebenarnya Draco ingin menempati villa ini setelah bertemu kembali dengan istri dan anaknya yang telah lama berpisah. Namun karena istrinya tidak sanggup dengan kenangan masa lalu, maka Draco akhirnya membeli rumah di perumahan menengah ke atas Metro City untuk dijadikan tempat tinggal mereka dan Villa Klasik tetap menjadi markas besar bagi Dragon Empire. Saat ini di halaman villa itu telah berkumpul lebih dari 2.000 orang berpakaian seragam serba hitam. Hanya yang membedakan di antara mereka adalah, sebagian besar lelaki berpakaian serba hitam itu memiliki gambar seekor naga di bagian dadanya. Inilah perbedaan antara anak buah Tuan Sham dan anak buah Draco. Dari ujung jalan kini tampak sebuah mobil super sport Lamborghini Sian berwarna putih meluncur dengan kecepatan sedang mengarah ke arah villa itu. Semua orang yang berada di villa itu saat ini segera membentuk barisan rapi bagi menyambut tuan muda mereka yang akan datang itu. Tidak sampai 1 menit akhirnya mobil itu benar-benar telah tiba dan langsung berhenti tepat di tengah-tengah barisan orang-orang berpakaian serba hitam itu. Kini tampak seorang pemuda memakai baju kaos yang usang serta celana yang sudah memudar warnanya keluar dari dalam mobil tersebut dan disambut dengan tatapan heran dari semua yang ada di tempat itu termasuk Tuan Sham, Tuan Berry, Ronald, Draco, Austin, Jeff serta Regan. "Ada apa kalian seperti melihat hantu?" tanya pemuda itu. "Tuan muda, Anda. Ada apa Tuan Berry? Ada yang salah?" tanya pemuda itu. "Jerry, mengapa kau berpenampilan seperti ini? Apakah benar? Aku telah menandatangani surat pengembalian perusahaan dan 70% saham di William Group. Setelah semua ini berakhir, aku akan mengundurkan diri dan akan pergi meninggalkan Metro City ini bersama dengan Clara. Tentunya setelah ayah merestui aku dan Clara menikah," kata Jerry. "Benar-benar gila. Lalu siapa yang akan menjalankan roda perusahaan?" tanya Draco. "Ada Tuan Berry, Paman Ronald, Paman Austin untuk Smith Group. Lalu ada Kenny sebagai pewaris keluarga William," jawab Jerry. "Apakah Tuan muda sudah memikirkan segalanya?" tanya Tuan Sham. "Sudah," jawab Jerry singkat. "Mengapa terlalu terburu-buru Tuan muda? Mengapa Anda tidak memikirkan? Jika tidak ada yang memikirkan tentang perasaanku, lalu apa artinya aku memikirkan perusahaan? 22 tahun aku sudah terbiasa miskin. Apakah hanya karena setahun menjadi orang kaya akan merubah karakterku? Apakah kalian juga sama seperti kedua kakekku yang hanya taunya perusahaan, keuntungan, koneksi dan bla bla bla? Sialan kalian semuanya." Bentak Jerry membuat semua yang ada di tempat itu spontan menunduk. "Jangan berlama-lama. Aku akan memimpin pertemuan ini.
Jika tidak ada yang mau mendengar kata-kata dan perintah dariku, itu lebih baik agar semakin cepat aku menyingkir dari Metro City ini dan lepas tangan. Apakah perusahaan akan runtuh digerogoti musuh atau bersama denganku membasmi musuh yang sangat berbahaya bagi Smith Group, William Group, Dragon Empire dan Anda sendiri Tuan Sham? Kata Jerry dengan sangat keras. Silahkan Jerry. Kau pimpin rapat ini. Aku akan mendukung apapun keputusan yang akan kau ambil nanti. Kata Draco. Baik. Mari kita ke dalam. Ajak Jerry lalu mereka pun segera mengikuti Jerry yang telah maju duluan memasuki villa klasik tersebut. Semuanya harap menempati posisi kalian masing-masing. Dengarkan semua yang akan aku sampaikan karena aku tidak akan mengulangi perkataanku sampai 2 kali. Kata Jerry berdiri di depan meja tepat di dekat kursi ketua. Benar-benar terlihat aura pembunuh, aura kekerasan dan haus darah dari tatapan itu. Hilang sudah Jerry William yang dulu lemah lembut dan penuh dengan kesopanan. Selamat sore menjelang malam semua yang hadir di ruangan ini. Tuan Sham, Ayah Angkat, Tuan Barry, Paman Ronald dan semuanya tanpa terkecuali. Kata Jerry memulai pertemuan itu. Selamat sore Tuan Muda. Kata mereka serentak membuat langit-langit ruangan itu seperti akan runtuh karena gema suara mereka yang hadir dengan jumlah yang banyak itu. Ada satu informasi terbaru yang aku dapat dari Jessica dan Jimmy yang mengatakan kepadaku bahwa Robin telah mengatur orang-orangnya termasuk Simon dan Evander untuk mengadu domba antara kita dan Fardi. Mereka merencanakan akan melakukan kekacauan terhadap pihak kita agar kita membalas tindakan mereka. Jika kita membalas, sudah pasti orang-orang Fardi akan menentang kita karena orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Robin adalah orang-orang yang juga adalah bekas anak buah Ramendra. Jika kita tidak melawan, maka sudah pasti kita akan babak belur dalam pertemuan itu nanti. Jadi, cara satu-satunya adalah melawan dengan kekuatan penuh. Pertemuan di acara peresmian Hotel Mega itu hanya berharap 2 hari lagi dari sekarang. Yang harus kalian lakukan adalah menyusup secepatnya ke dalam hotel itu. Untuk anak-anak Dragon Empire, kalian harus bersiap-siap di kawasan sekitar hotel. Mulai besok pagi kalian harus sudah menyebar di segala penjuru sekitar Hotel Mega sebelum acara itu dimulai. Apakah ada yang tidak paham? Tanya Jerry. Kami sudah mengerti Tuan Muda. Kata mereka. Bagus. Ingat, ketika peperangan pecah, tidak ada seorang pun yang aku izinkan untuk membunuh Robin. Nyawa bangsat itu adalah milikku. Apa kalian mengerti? Kami mendengar perintah Anda Tuan Muda. Mantap. Untuk strategi lebih rinci lagi, kalian bisa mengikuti saran dari Tuan Sham dan Ayah Angkatku Draco. Segera lakukan sesuai perintah dan jangan lupa untuk terus saling berhubungan. Aku akan membagi-bagi tugas kepada kalian semua. Paman Jeff. Saya Tuan Muda. Anda bawa 200 orang dan bersiap siaga di sisi kiri Hotel Mega. Paman Regan. Siap Tuan Muda. Anda bawa sekitar 200 orang dan bersiap sedia di sisi kanan Hotel Mega. Saya laksanakan Tuan Muda. Paman Ronald dan Paman Austin. Kami Tuan Muda. Bawa orang-orang dari Star Hill dan Country Home untuk bersiap sedia di sepanjang jalan antara Megatown Hill Street. Siap Tuan Muda. Harry. Saya Tuan Muda. Bawa 25 anak buah MU memasuki Hotel Mega. Kalian bisa menyamar sebagai apa saja yang kalian suka. Dimengerti? Kata Harry. Black. Saya Tuan Muda. Pimpin 500 orang untuk bersiaga di sekitar ganggang dan lorong-lorong di sekitar Hotel Mega. Begitu ada tanda bahwa peperangan akan pecah, keluar dan babat mereka yang melarikan diri. Siap laksanakan. Tuan Sham. Saya Tuan Muda. Gunakan koneksi yang Anda miliki untuk memperlambat kehadiran pihak petugas keamanan. Aku tidak ingin terjadi bentrok antara kita dengan pihak kepolisian Megatown. Baik Tuan Muda. Sisa dari kalian berada dalam komando Ayah Angkatku, Draco. Ingat, jika ada yang membocorkan tentang rencana ini, tidak ada lagi Jerry William yang toleransi, belas kasih, dan penuh timbang rasa. Yang ada, Jerry William yang akan memotong lidah kalian untuk makanan anjing tak bertuan. Kata Jerry memberi ancaman keras. Satu lagi dan ini yang terakhir. Tuan Barry, Paman Ronald, dan Anda Paman Austin.
Setelah misi ini selesai, aku akan membubarkan perusahaan Future of Company dan akan mengasingkan diri mencari ketenangan. Keputusanku sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Anda akan diawasi oleh anak-anak buah Tuan Syam. Jika kalian membocorkan tentang masalah ini kepada kakekku sebelum hari tiba, mohon maafkan keponakan MU ini jika keponakan MU ini terpaksa membunuh kalian. Semuanya silahkan bubar dan besok, segera berangkat secara terpisah ke Megatown. Kata Jerry lalu turun dari kursi ketua. Tetap di sana Jerry. Kata Draco melarang Jerry untuk turun. Silahkan Anda tetap duduk Tuan Muda. Jika Anda memiliki keputusan, maka kami juga memiliki keputusan juga. Kata Tuan Syam. Apa maksudnya ini? Tanya Jerry tidak mengerti. Sebelum bersuara, Draco mengeluarkan sebuah lencana terbuat dari batu giok berwarna biru berbentuk naga menyemburkan api lalu berkata, ini adalah lambang kepemimpinan Dragon Empire. Dimanapun kau berada, ketika kau menunjukkan lambang kepemimpinan ini, semua orang-orang baik itu mantan atau yang masih aktif di dalam organisasi akan menuruti kata-kata MU. Mulai sekarang, kau adalah ketua dari Dragon Empire. Kata Draco sambil menyerahkan batu giok berbentuk naga itu ke tangan Jerry. Hidup ketua. Hidup ketua. Hidup ketua. Kata mereka bersamaan. Ini. Apa maksudnya ini ayah? Aku ingin mengasingkan diri. Bagaimana aku bisa menjadi kedua Dragon Empire? Kata Jerry dengan tak habis mengerti. Kau tenang saja. Masih ada aku, Regan dan Jeff yang akan mengurus semuanya di sini. Kau pergilah. Jangan menolak karena suatu saat kau akan sangat membutuhkan sebuah kekuatan besar. Kau dilahirkan memang untuk sebuah kekuasaan. Jadilah raja segala raja di dunia hitam dan bisnis. Aku tidak bisa meramal. Tapi jalan hidup MU akan penuh rintangan. Tanpa kekuasaan, kau akan mati di tangan orang-orang yang tidak menyukaimu sebagai kematian yang sia-sia dan kau akan menjadi seorang lelaki yang gagal. Kata Draco. Tuan Muda. Aku juga menyerahkan tampuk kepemimpinan Tiger Syam kepada MU. Mulai saat ini kaulah ketua kami. Kau bebas pergi kemana saja. Setelah puas dalam pengembaraanmu, kembalilah dan kami akan menyambutmu. Aku sudah merasa terlalu tua untuk urusan dunia gelap seperti ini. Saatnya yang muda yang memimpin. Kata Tuan Syam. Waduh. Satu masalah lagi ini. Kata Jerry. Harry, Black. Kami ketua. Apa kau ingin menjadi ketua? Tanya Jerry. Mendengar ini, Harry langsung menjatuhkan diri dan tertunduk. Demi apapun, aku tidak berani. Kata Harry. Bagaimana denganmu Black? Tanya Jerry. Hidup mati Black hanya untuk ketua. Kata Black. Aku terjebak. Sepertinya aku tidak bisa lari dari urusan ini. Baiklah. Dengarkan kata-kataku. Kata Jerry sambil mengangkat kedua simbol kepemimpinan itu. Siap ketua. Kami mendengarkan perintah. Kata mereka bersamaan. Selama aku tidak ada, aku mengangkat Harry dan Black sebagai tangan kananku di dalam organisasi Tiger Fire ini. Dan mengangkat Arslan dan Rico sebagai pembantu ayah angkat di Dragon Empire. Apakah ada bantahan? Tanya Jerry. Menurut perintah. Menurut perintah. Menurut perintah. Kata mereka bersamaan. Setelah ini, menurut perintah. Kata mereka bersamaan. Setelah ini, pecahkan kekuatan menjadi 2. Bagi Dragon Empire, kuasai Star Hill dan Hill Street dan luaskan jangkauan sampai ke Megatown. Untuk Tiger Fire, kuasai Metro City, Country Home dan New Village. Apakah kalian bisa? Tanya Jerry. 100% bisa ketua. Kata mereka. Bagus. Mulai saat ini, kita adalah saudara. Mari kita lakukan upacara pengangkatan sumpah setia. Kata Jerry lalu berjalan di tengah-tengah ribuan orang-orang penguasa dunia kegelapan tersebut. Begitu Jerry tiba di tengah-tengah mereka, beberapa orang mulai mengangkat tubuh Jerry di pundak mereka lalu mengarak tubuh itu keluar villa untuk melakukan upacara taat setia sebagai anak buah kepada tuannya.